DPR mengungkap kebiasaan membolos para wakil rakyat. Namun BK menyatakan absensi itu bukanlah tolak ukur untuk melihat kerajinan para anggota DPR. Pasalnya membolos tidak melulu karena malas. Ada berbagai alasan yang menyebabkan seorang wakil rakyat sampai harus membolos sidang paripurna. Sakit dan penugasan di luar kantor adalah salah satu alasannya. Benarkah demikian pemirsa? Mengingat ternyata banyak pimpinan partai politik yang jarang mengikuti rapat paripurna. Lalu seperti apa solusi terbaik untuk mensikapi hal ini? Membahas hal ini kita berbincang dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Bang Ray, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih juga. Jadi kalau balas malas boleh ya? Bukan kalau bolos boleh, bukan berarti malas gitu ya. Tugas anggota DPR kan sidang kan? Nah, kalau bolos itu jelas nggak boleh. Bolos itu kan artinya ketidakhadiran tanpa izin ya. Kecuali mereka menyebut bahwa yang bersangkutan itu tidak hadir karena izin itu bukan bolos namanya. Ya, secara administratif memang ada persyaratan yang harus mereka penuhi, mengirimkan surat misalnya ya kan? Gitu. Tapi itu bukan surat izin, itu pemberitahuan bahwa dia tidak bisa mengikuti rapat. Itu kan beda Bang, antara minta izin dengan ngasih tahu. Karena memang tidak ada yang harus mengizinkan di sana, itu persoalan kan. Itu siapa yang mengizinkan? Nggak ada. Kalau seseorang itu nggak hadir ya nggak apa-apa. Seorang itu hadir nggak apa-apa gitu. Nggak ada di sana itu lembaga yang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Lalu apa yang bisa memaksa mereka untuk harus hadir? Sistem politik kita. Gitu. Sistem politik ini kan buktinya mulai agak baik ya. Agak baik dalam pengertian begini, begitu dirilis oleh pakai agak ya? Iya, artinya kan ada ininya lah. Begitu dirilis oleh Badan Kehormatan, anggota DPR itu semua rata-rata merasa agak terhenyak dengan rilis itu karena kekhawatiran mereka akan berdampak pada elektabilitas di pemilu 2014 gitu. Itu maksud saya yang agak baik gitu. Artinya apakah memang momentum ini sekarang dimanfaatkan untuk secara politis saja, bukan untuk mengukur kinerja anggota dewan kita? Iya, sebetulnya itu bagian yang lain gitu. Efeknya kan kemudian kalau kinerja ini kan semua orang sudah tahu. Nah, persoalannya kan adalah ketika ini mulai menyinggung orang per orang. Jadi selama ini orang per orang berlindung di bawah praksi dan berlindung di bawah institusi yang bernama DPR. Kalau sekarang langsung dibuka. Sekarang langsung individu-individu yang kena gitu. Nah, kalau dulu kan misalnya katakan pembangunan gedung DPR, mereka akan mengatakan itu DPR bukan kita. Gitu. Misalnya studi banding, mereka akan mengatakan itu pimpinan bukan kita. Kira-kira begitu ya. Tapi begitu masuk ke daftar kehadiran, itu resikonya adalah individu. Kinerja personal ya. Kinerja personal. Itu bisa mempengaruhi elektabilitas mereka yang hampir 90% ini maju lagi. Makanya kelihatan sekali anggota DPR ini rame-rame mengatakan atau setidaknya membuat pembelaan bahwa sebenarnya ini nuansa politisnya lebih tinggi. Nuansa politisnya lebih tinggi, bahwa konsep bolos itu tidak benar, bla bla bla. Tapi kan kita harus paham bahwa itu lembaga politik. Ya, otomatis juga memang walaupun dikait-kaitkan dengan nuansa politis lebih tinggi, mau tidak mau juga mereka harus membuat satu perubahan bahwa kinerja mereka sekarang, track record mereka kan dilihat oleh publik sekarang kan? Otomatis. Bang Ray, Anda mengatakan ada 5 penyakit seperti malas, rapat tidak konsentrasi, ya kan? Kemudian saya mencatat juga mengenai suka ricu, suka jalan-jalan, membolos, studi banding dan juga mencederai bangsa, praktik-praktik mencederai bangsa. Ya, ini moralitas. Ini yang ditangkap oleh publik atau dari hasil survei? Kalau dilihat secara umum ini kan yang ditangkap oleh publik. Kalau kita mengatakan misalnya DPR itu apa? Nah, yang keluar itu studi banding, kira-kira gitu loh ya, korupsi, kira-kira gitu ya, malas-malasan ya kan, kemudian suka mewah, bermewah-mewahan. Itu kan fungsi dan tugas-tugas kedewanan juga, Bang. Tidak ada yang berhubungan dengan itu. Dia mana? Bermewah-mewah kan bukan fungsi dan tugas anggota DPR. Studi banding misalnya. Studi banding itu kan kalau Anda lihat sekarang dibuat-buat aja, menghabiskan anggaran ya, nggak ada yang selektif di situ. Yang ada adalah penjatahan studi banding gitu. Mungkin ada 1-2 lah studi banding yang mungkin penting gitu. Tapi secara umum kita melihatnya itu anggota DPR itu dijatah untuk pergi ke luar negeri. Ini yang kebablasan anggota DPR-nya ataukah pengawasan masyarakatnya yang kebablasan ya kira-kira? Enggak, kalau pengawasan masyarakat itu kan nggak mesti harus tiap hari orang datang demo ke DPR dong ya. Misalnya waktu Badan Kehormatan misalnya dahulu mengatakan akan buat tata tertib, kemudian studi banding ke Mesir dan Turki begitu ya. Kan saya bersama dengan beberapa kawan dari LSAD itu datang ke DPR melakukan triprut gitu kan. Itu bentuk protes kita kan. Bahkan saya mengatakan begitu untuk membuat 2 halaman kode etik dan tata tertib
Badan Kehormatan nggak usah studi banding ke luar negeri deh, serahkan ke kita nanti saya buat sendiri gitu. Sampai segitunya kita mengatakan itu kan bagian dari protes yang sangat Tapi keras. tidak sensitif juga ya? Nah, tidak sensitif. Jadi kalau mereka membayangkan bahwa protes itu langsung rame-rame seperti tahun 98 kan malah sudah yang jadi masalah gitu. perutnya ya. Iya. Oke, kita coba lihat grafik yang berikut ini, Bang Ray dan pemirsa. Iya. Ini adalah sebuah pernyataan dari anggota Badan Kehormatan Ali Mahsan Musa. Pimpinan fraksi saja malas, apalagi anggotanya. Jadi sekarang kalau fraksi mau tegas juga akan sulit. Ya. Ya, kemudian kita lihat lagi grafik yang merupakan statement dari Ketua DPR RI Marzuki Ali. Kesadaran dari masing-masing fraksi di DPR untuk mendorong anggotanya agar meningkatkan kinerjanya sangat dibutuhkan, sehingga rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR di sidang paripurna bisa ditekan. Ini kata-kata sangat bernuansa politis juga ya. Yang terakhir dari Sebastian Salang, Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, BK Mandul, dan tidak berfungsi sehingga sejak DPR dilantik belum ada tindak lanjut dari BK, termasuk terhadap anggota yang malas sehingga anggota DPR tak masalah kalau tidak hadir. Tapi sesaat lalu Pak Ansori Siregar, anggota BK, sudah mengklarifikasi bahwa BK sudah banyak berbuat. Tapi di sisi yang lain BK juga mengatakan, dari Pak Ansori mengatakan bahwa kita juga sudah capek nih, segala cara dilakukan, tapi anggota Dewan kok ya begitu juga tetap gitu. Masalahnya di mana sih Bang? Fraksi ini Ketua mandul. fraksi Betul atau? yang disebutkan tadi itu, bahwa fraksi ini mandul. Fraksi ini tidak melakukan tindakan apapun terhadap anggota DPR dari fraksinya yang... Kalau keteladanan bagaimana? Tentu saja itu bagian yang Dari lain. ketua fraksinya? Enggak, kan kita ini sekarang keteladanan etika itu yang kosong di dalam sistem politik kita. Iya, termasuk misalnya keteladanan terhadap kehadiran rapat. Betul, ya kan? betul. Ketua fraksi saja banyak yang tidak ikut rapat. Rata-rata justru yang tidak hadir paripurna itu kan pimpinan. Pimpinan Dewan. Pimpinan elit politik Iya, dan iya. pimpinan Dewan dan sebagainya. Tapi mereka dihitungnya bukan sebagai pimpinan Dewannya Bang Ray, tapi sebagai anggota DPR-nya. Iya, maksud saya kan fraksi itu kan sudah elit di DPR kan, kira-kira begitu. Terus elit partai diotomatis kan sebetulnya semacam elit di lingkungan DPR juga. Nah, model-model yang seperti inilah sebetulnya yang jarang justru. Atau karena ada perbedaan perlakuan antara pimpinan dengan non-pimpinan terhadap Pimpinan kehadiran. bukan pimpinan DPR dalam ini ya, pimpinan dalam struktur politik Iya, yang kita di maksudkan. fraksi misalnya Ya kan? tentu saya ada. Karena apalagi kan kalau Anda lihat sekarang misalnya partai politiknya sudah sangat apa istilahnya keluarga betul gitu, sehingga dengan begitu kalau sampai keluar elit-elit ini nggak hadir, struktur di bawah ini akan sangat sungkan untuk melakukan kritik. Nah, bagaimana saya sebagai ketua fraksi bisa menegur anggota fraksi saya kalau itu hak moral itu yang hilang. Itu makanya akibatnya ini kan tidak bisa terjadi. dipaksa dengan aturan? Ya, saya berkali-kali mengatakan agak capek kalau menyelesaikan masalah dengan aturan lagi aturan. Sebab nanti demokrasi kita ini lama-lama hanya menyisakan Textbook. Iya, menyisakan satu hal dalam demokrasi, yaitu semua hal diatur oleh undang-undang itu. Nah, sehingga seringkali saya berkelakar, jangan-jangan nanti masuk WC juga ada aturannya gitu ya. Iya, sehingga karena bagaimanapun ada etik ya. Iya. Etik itu berbanding lurus dengan undang-undang itu, undang peraturan yang kita buat. Nah, sekarang orang menganggap bahwa demokrasi itu cukup di undang-undang, tidak ada perlu sampai ke etik. Nah, ini yang harus kita cegah. Jangan sampai semua orang menganggap bahwa demokrasi itu selesai di peraturan, sementara etiknya kosong gitu. Iya. Nah, soal misalnya ketua fraksi macam-macam, termasuk yang Anda sebutkan tadi soal kepemimpinan, keteladanan, itu kan ruang etik yang bermain itu gitu. Iya, kan Itu ada saya. BK harusnya mengawal itu kan? Nah, BK ini kan terhalang. Atau seperti jangan-jangan Anda bisa BK-nya bayangkan. Badan Kehormatan, misalnya ketua pimpinan DPR, dalam hal ini Pak Marzuki Ali. Saya sendiri dan bersama dengan kawan-kawan yang lain sudah 3 kali itu ke Badan Kehormatan untuk diminta Marzuki Ali diperiksa. Sampai sekarang kita nggak tahu diperiksa apa tidak gitu. Jadi Bang saya mengatakan, meskipun tadi misalnya Pak Ansori mengatakan kami sudah berbuat banyak gitu, tetapi saya tidak, publik juga nggak tahu apa sih yang lain buat tuh, nggak tahu juga gitu. Buktinya saya udah lapor ini, lapor itu. Saya sampai sekarang kita nggak ada informasinya apakah mereka melakukan tindakan atau tidak. Iya, mungkin harus tarik perut lagi Bang Ray. Ini kan 5 penyakit anggota DPR yang Anda rilis ini kan bikin sakit hati sebenarnya. Tapi kalau orang tidak merasa bersalah, ya dia tenang-tenang saja saya gitu. pikir anggota DPR-nya ketawa aja mendengar itu. Justru bahaya kalau mereka ketawa, berarti sudah kebal dong. Lebih dari ini kan mereka kebal. Kan Anda sudah memberikan kritikan, kemudian BK juga sudah istilahnya give up gitu kan. Emang masih ada metode yang bisa kita gunakan? Apakah bentuknya pressure, walaupun ini menyangkut Kalau etik? saya nggak ada lagi, makanya mekanisme terakhirnya adalah pemilu. Itu. Nah, diharapkan. Bang, pemilu ini kan habis 90% mereka incumbent Itu maju makanya lagi. itu, tapi kan
Yang incumbent itu kan cuma sekitar 500. Sementara total dari caleg itu ada sekitar 6 ribuan. Jadi sebetulnya masih ada porsi orang, masih ada orang 5.500 sekian orang lagi yang memungkinkan untuk mengisi kembali kursi legislatif. Berarti sebaiknya kita mengedukasi publik ya, agar mereka tahu track record yang incumbent. Makanya pengumuman Badan Kehormatan ini kita apresiasi, meskipun secara metodologik tentu harus ada perbaikan di masa mendatang. Kita kemarin sudah memberi masukan kepada Pak Ansori, beberapa hal yang diharapkan itu menjadi metode. Pertama begini kan, pengumuman ini sama sekali tidak melalui, saya nggak tahu apakah itu melalui kesepakatan paripurna tiba-tiba aja diumumkan gitu, tiba-tiba. Sebab lama-lama kalau melihat publik seriusnya sekali melihat ini gitu, bisa ini dimainkan orang 2-3 hari ini. Nah, justru itu, apa Anda setuju terhadap wacana yang mengatakan bahwa ini sebenarnya pengumuman ini bagian dari politisasi aja? Enggak. Kalau yang ini enggak, kronologinya harus dilihat ya. Pertama kan orang terkejut, kok 93% anggota DPR ini masih caleg juga gitu. Akhirnya muncullah tuntutan yang sangat deras dan keras dari masyarakat supaya dibuka absensinya. BK pada awalnya ini bagian dari upaya masyarakat kah sebenarnya untuk mencari-cari, jangan sampai nih yang kita pilih lagi. Saya pikir kita harus berterima kasih kepada kawan-kawan media ya, mereka yang terus teriak-teriak supaya daftar absensi itu dibuka. Akhirnya BK pada awalnya kelihatan masih ogah, tapi itu tadi nggak tahu kita apa mekanismenya, keluarlah ini daftar gitu ya. Nah itu yang dikut dan membuat reaksi yang luar biasa di kalangan anggota DPR gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini politisasi, tidak, justru awalnya BK kelihatan ogah-ogahan ini, tapi karena pressure yang luar biasa dari masyarakat melalui media gitu ya. Nah, ya harusnya nggak sekarang dong ya, harusnya itu makanya setiap tahun mungkin ada rilis. Itu makanya oleh karena itu ketika kita lihat ekspektasi publik ya, reaksi publik yang begitu bagus terhadap pengumuman ini, kemudian kan kecaman muncul di mana-mana, mungkin ke depan ini kan jadi bahan politisasi. Nah, oleh karena itu politisasi. Oleh karena itu harus dimulai dibuat mekanisme pengumuman ini. Jangan sampai dimasukkan dalam revisi undang-undang. Bukan, itu di tata tertib dari di Badan Kehormatan. Di Badan Kehormatan. Di BK. Nah, misalnya bagaimana, apa metodologinya. Jangan sampai seperti, betul itu. Jangan sampai kemudian orang yang hadir secara kualitatif justru mendapat stigma negatif. Nah, maksud saya orang yang hadir secara kualitatif itu memang di paripurna itu menurut saya bukan ukuran yang paling ideal untuk melihat kehadiran orang. Tapi paripurna wajib. Iya. Ya kan maksud saya sebetulnya kalau secara umum kehadiran di paripurna itu terkadang nggak penting gitu loh menurut saya ya. Tapi di komisi, di panja-panja, di pansus, kemudian di badan-badan perbantuan DPR yang lain, justru di situ yang menentukan. Karena pertarungan itu, ide itu ada di sana gitu. Di situ menentukan atau bisa dilihat kinerjanya. Sebetulnya ada di situ. Ada di situ, ada di rapat-rapat komisi, di rapat-rapat panja. Berarti Bang Rey, kita bicara juga detail teknis kehadiran itu. Masalah misalnya absen manual, pengawasan langsung pimpinan dan fingerprint. Efektivitasnya kan belum teruji sekarang. Seperti ketika orang misalnya absen tanda tangan, bisa saja dia dititipi atau dipalsukan gitu kan. Apakah hal seperti itu harus masuk dalam aturan main di BK? Harus. Kalau itu sudah ada. Itu kan kalau misalnya mereka membuat peraturan tentang tanda tangan yang dititipkan, itu jelas melanggar kode etik. Tapi kan undang-undang menyebutkan bahwa tidak hadir 6 kali berturut-turut diberhentikan. Yang terjadi sekarang, ini undang-undang loh. Yang terjadi sekarang 5 kali tidak hadir, 1 kali masuk masih bisa. Bukan akumulasi 6 kalinya, tapi berturut-turutnya itu. Ya. Makanya kan sebetulnya itu sudah diatur. Misalnya soal tanda tangan yang dipalsukan. Nah itu bisa dipanggil tuh orangnya karena memalsukan tanda tangan, itu perbuatan tercela namanya. Nah cuma kan yang seperti ini juga Badan Kehormatan lagi-lagi ya kita harus mengakui tidak akan seefektif itu gitu. Itu pertama. Kalau misalnya fingerprint itu menurut saya basicnya memang bukan koordinasi, basic pengadaannya gitu ya. Itu alasan saja. Katanya ke proyek aja. Menurut saya lebih tepat disebut karena memang desakan pengadaan gitu ya. Jangan terlalu curiga lah Bang, kan siapa tahu memang upaya untuk meningkatkan kinerja. Udah teruji kok sampai sekarang nggak ada efek dari fingerprint itu, bolosnya ternyata tinggi gitu ya. Yang kedua yang dipakai oleh Badan Kehormatan bukan data fingerprint tapi data manual ya, data yang ditandatangan dan sebagainya gitu. Terus fungsinya di mana itu kita nggak tahu juga gitu. Karena sebetulnya dia teruji kan dia bisa mencegah kalau misalnya tingkat bolos itu sampai 70%, setidaknya itu kan 50-40 itu turun gitu loh. Faktanya kan tidak ya. Berarti dengan proses manual seperti sekarang ini peluang atau sengaja diciptakan adanya peluang negosiasi terhadap BK misalnya antara anggota DPR yang bermasalah dengan Badan Kehormatan, bisa nggak itu tercipta? Kalau menurut saya di sini yang bagian kelemahan ya. Pertama, pengawasan dari praksi nggak jalan ya, pengawasan dari ketua komisi nggak jalan, ketua panja nggak jalan, ketua
ketua-ketua sidang lah di semua persidangan di DPR itu tidak jalan. Itu kan mestinya ketika mereka absensi tidak ada orangnya, mereka laporkan ini langsung ke Badan Kehormatan gitu. Nah, ini koordinasi yang seperti ini. Tapi bagaimana mungkin saya melaporkan semangat teman? Itu makanya semangat di DPR itu masih semangat melindungi orang bersalah, bukan semangat mengungkap kesalahan. Oke, Bang Rey, ini kan tahun politik. Lebih baik fokus di sisa tahun politik ini untuk memperbaiki kinerja dengan aturan main yang ada, atau udahlah kita edukasi publik aja Ini biar yang sulit. masa berikutnya yang lebih baik. Lebih baik kita ke publiknya. Ini agak sulit. Kenapa gitu? Karena anggota DPR itu sekarang merasa tidak ada efek elektoral dengan rajin ke DPR itu. Gitu lebih baik langsung ke konstituen aja gitu. Mereka berkonstituen, ngajak ngopi macam-macam gitu. Jadi kalau Anda sebut apakah ini akan ada efek perbaikan ke depan, nggak akan ada. Mereka akan lebih fokus tetap ke masyarakat, biarkan ini DPR macam-macam gitu. Berarti Anda dan teman-teman termasuk media harus fokus mengedukasi publik dong. Ketika mereka didatangi oleh calon anggota DPR, mereka juga punya track recordnya kan? Iya, itu makanya saya sebutkan tadi lebih baik kita fokus ke publiknya, masyarakat diajak kembali untuk melihat track record mereka gitu, sehingga dengan begitu anggota DPR terpaksa juga buat buku putih yang menyatakan prestasi-prestasi dirinya di DPR itu. Iya, jadi biar Anda tidak perlu tarik perut lagi ya. Bang Rey Rangkuti, terima kasih bersama kami. Selamat malam. Selamat malam.